ini kita akan mulai pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas tema 5, subtema 2, pembelajaran 1. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat berjalan lancar. Doa dimulai. Selesai. Izinkan saya share screen. Silakan perhatikan yang ada di layar. Sudah muncul di layar? Sudah. Ya, hari ini kita akan belajar tentang wirausaha, kerja keras berbuah kesuksesan, pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini adalah sebentar kita akan mengidentifikasi posisi atau peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Yang kedua adalah dengan membaca teks yang ada di PowerPoint nanti ini, kita akan menyajikan laporan tentang posisi dan peranan Indonesia. Untuk IPA ada jenis-jenis magnet, dan nanti juga kita akan belajar tentang teks formulir. Yang penting naik aja. Oke, dalam tampilan di layar bahwa tahukah kita bahwa Indonesia itu memiliki peranan atau posisi penting dalam perekonomian negara-negara ASEAN? Masih ingat negara ASEAN, anggota dari negara ASEAN itu sendiri? Coba ingat pelajarannya minggu lalu yang sudah dipelajari. Negara apa saja yang termasuk dalam anggota ASEAN? Ayo, anakku sekalian, silakan. Negara apa saja yang termasuk negara ASEAN? Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, Vietnam. Negara ASEAN itu adalah negara-negara yang tergabung dalam wilayah Asia Tenggara. Jadi dalam Asia Tenggara itu masuk keanggotaan dalam negara-negara ASEAN. Next. Jadi secara definisi, ASEAN itu adalah sebuah organisasi yang ada di kawasan Asia Tenggara yang dibentuk untuk menjalin kerjasama dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, pengembangan kebudayaan, memajukan perdamaian, stabilitas di tingkat regional, serta meningkatkan kesempatan untuk membahas perbedaan di antara anggota yang dengan damai. Jadi itu suatu organisasi tidak dibentuk begitu saja. Tentu ada tujuan yang dicapai layaknya sebuah organisasi lainnya. Sama dengan ASEAN ini. Jadi sebentar kita akan ada penugasan secara mandiri tentang informasi peranan atau posisi penting dalam perekonomian yang ada di negara-negara ASEAN itu sendiri. Di sini ada bagan. Silahkan perhatikan. Di sini ada bagan, peran dan posisi ekonomi di bidang peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN itu sendiri. Silakan diperhatikan ya, karena nanti ini ada
penugasan secara mandiri terkait dengan ini. Jadi tugasnya untuk di sini, untuk pada slide ini nanti adalah bagaimana peran atau posisi Indonesia di bidang ekonomi. Ingat ya, di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN itu sendiri. Jadi kita bisa mencari sumber informasi dari internet, silahkan dari bukunya, dari modulnya ada. Saya sudah pernah lihat tadi malam. Jadi nanti ini bisa dicatat ya. Ini bisa dicatat peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi. Oke, silahkan dicatat dulu. Peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Silakan dicatat atau diingat. Nanti saya kirimkan file dari PPT ini, dari slide ini. Buku baru itu. Yang satu lagi. Oh, yang itu nak balikan ke ayah diboleh. Ya, oke. Di sini banyak kerjasama yang telah dilakukan oleh anggota negara ASEAN. Banyak contoh di bidang-bidang pendidikan yang ada di negara ASEAN, bentuk kerjasama yang telah dilakukan oleh anggota-anggotanya. Seperti misalnya pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar itu misalnya ada siswa di Indonesia yang dikirim belajar ke negara ASEAN lainnya. Itu adalah salah satu bentuk kerjasama di bidang pendidikan. Begitupun juga dari negara lain, ada dari negara lain yang masuk ke Indonesia untuk menempuh pendidikan. Itu salah satu bentuk kerjasama di bidang ASEAN dan pendidikan. Di bidang budaya, dalam modul yang kita pelajari hari ini, ada pameran budaya yang telah dilaksanakan oleh ASEAN yang melibatkan semua anggota-anggota ASEAN. Anggota-anggota ASEAN menampilkan budaya-budaya daerahnya dalam pameran tersebut. Termasuk salah satu bentuk kerjasama di bidang budaya. Dan masih banyak lagi hal-hal bentuk kerjasama yang lain di bidang-bidang yang lain, seperti bidang sosial politik, di bidang keamanan, di bidang ekonomi tadi yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya. Jadi kita ini hidup dalam sebuah bingkai organisasi ASEAN, di mana dalam ASEAN ini terdapat beberapa macam bidang kerjasama. Di mana kerjasama ini dibutuhkan untuk saling memenuhi kebutuhan antar negara itu. Contoh misalnya, Indonesia terkenal dengan negara agraris, negara penghasil padi, negara yang berlatar belakang pekerjaan mayoritas sebagai petani. Tentu kebutuhan padi atau jatah kota lumbung padi Indonesia ini melebihi surplus. Jadi padi ini diekspor ke luar negeri, begitupun juga dari luar negeri. Terkadang ada barang-barang yang kita butuhkan tapi tidak mampu kita produksi, ataupun mampu kita produksi namun biayanya lebih dari biaya pengirimannya, biaya impornya, maka barang tersebut akan diimpor. Itu salah satu bentuk kerjasama di bidang ekonomi, yaitu perdagangan. Kerjasama yang dilakukan antar negara di ASEAN, seperti ekonomi, seperti yang kita jelaskan tadi, kerjasama di bidang politik dan keamanan. Kalau di bidang politik dan keamanan, mungkin saya bisa contohkan misalnya latihan militer bersama. Jadi tentara-tentara kita, TNI atau garda terdepan di bidang keamanan itu melakukan latihan bersama atau latihan gabungan bersama dengan tentara-tentara dari negara-negara ASEAN. Ini untuk apa tujuannya? Untuk menjaga stabilitas keamanan yang ada di lingkup ASEAN itu sendiri. Ya, seperti itu. Dan di bidang sosial,
Indonesia akhir-akhir ini banyak mendapat musibah. Sebagai bentuk wujud kepedulian sosial, negara lain ikut membantu bagaimana memulihkan keadaan yang terjadi di Indonesia. Itu termasuk salah satu bentuk kerjasama di bidang sosial. Kalau budaya tadi saya sudah jelaskan, contohnya seperti pelaksanaan pameran budaya yang melibatkan seluruh anggota ASEAN. Ini sebagai contoh budaya. Sudah tampil di layar, sudah terlihat di layar gambar yang saya munculkan, tampilkan. Gambar apa yang Anda lihat dari layar? Gambar apa yang kalian lihat di layar? Pulpen kenang ada juga namanya. Iya. Gambar apa yang Anda lihat di layar? Ada gambar lemonnya, ada tong gambar LOL-nya. Kakakku begitu juga yang satunya. Gambar apa yang muncul di layar? Ini gambar sebelah kanan, gambar apa? Ini gambar wayang. Perdagangan dan budaya ini, ya. Ini dalam bentuk perdagangan jual beli, dan ini yang satunya adalah bentuk warisan budaya. Ini gambar wayang. Jadi budaya-budaya yang ada di Asia Tenggara itu dipamerkan di luar sebagai bentuk kerjasama di bidang budaya. Dalam bacaan modulnya itu atau di buku itu ada pameran-pameran budaya. Salah satu yang dipamerkan itu adalah cenderamata yang terbuat dari magnet. Ya, magnet itu kita biasa mungkin anakku sekalian punya boneka-boneka atau hiasan-hiasan yang melekat di lemari es. Ya. Di lemari es biasanya itu, di pintu lemari es biasanya itu biasa ada boneka-boneka yang ditempel ya. Itu bagian bawah dari benda itu terbuat dari magnet. Sehingga dapat melekat di pintu dari lemari es itu. Oke. Oke. Ini macam-macam magnet. Masih ingat apa itu magnet? Coba gantian satu orang, apa itu magnet? Coba Nisfatul Khaira. Coba kita dengar apa yang kalian ingat, apa itu magnet? Magnet adalah suatu benda yang dapat menarik logam tertentu. Magnet itu terdiri dari dua jenis ya, dua macam ya. Ada magnet alam dan magnet buatan. Jadi selain yang terbentuk di alam itu ada magnet buatan. Kalau bentuknya, ini yang tampil di layar sekarang ini adalah bentuk-bentuk magnet. Ya, bentuk-bentuk magnet itu ada magnet batang. Jadi yang lurus itu namanya magnet batang. Di situ ada beda warna ya. Warna apa yang kalian lihat di gambar? Kalau magnet biasanya warna apa? Biru dan merah. Di ujung merah itu ada simbol huruf. Huruf apa? S dan U. N. Itu bukan U ya, itu N. N itu singkatan dari North. North itu bahasa Inggris, jika dibahas Indonesiakan adalah utara. Jadi N itu adalah kutub
utara. Sedangkan S itu adalah south. South itu dalam bahasa Inggris, jika dibahas Indonesiakan itu artinya selatan. Kutub Selatan. Jadi magnet itu mempunyai dua kutub. Yang merah itu dikatakan kutub utara, dan yang biru itu dikatakan kutub selatan. Jadi semua magnet seperti itu ya, di mana magnet mempunyai kutub. Kutub magnet itulah bagian yang mempunyai tarikan terbesar dalam sebuah magnet. Ya, jadi magnet itu kalau mau mengetes sebuah magnet, kekuatan sebuah magnet itu kita tes di bagian ujungnya, entah itu di ujung utaranya, di kutub utaranya, atau di kutub selatannya. Ya, itu bagian dari kutub magnet, bagian dari magnet. Ada juga magnet yang kalau tadi, coba tadi ini namanya magnet batang ya. Yang nomor 1 ini magnet batang, dan nomor 2 ini yang bundar berbentuk tabung, itu namanya magnet silinder. Silinder. Oke. Selanjutnya ada yang berbentuk jarum. Ada yang berbentuk jarum, itu namanya magnet jarum. Oke, kalian anakku semua pernah melihat atau pernah mendengar kata kompas? Iya. Pernah mendengar kata kompas? Kompas itu tujuannya apa? Kompas itu tujuannya apa? Untuk memberi petunjuk tentang apa? Keberadaan. Tentang arah. Tentang arah. Jadi ketika kita berada di tempat yang kita tidak tahu arahnya, kita tidak tahu posisi kita sekarang sementara di mana, jadi kita menggunakan magnet jarum. Magnet jarum yang ada di dalam kompas. Karena kompas itu menggunakan prinsip dari magnet jarum. Setelah kita diamkan, maka magnet itu atau kompas itu akan menunjuk ke arah utara dan ke arah selatan. Ya. Oke. Itu yang nomor 4 adalah magnet. Magnet apa itu nomor 4? Ladam. Magnet ladam. Itu mirip huruf U ya, tapi bukan huruf U. Ada memang magnet yang berbentuk huruf U. Kalau ini berbentuk tapal kuda. Kayak pernah mungkin anak sekalian pernah melihat sepatu kuda. Itu sama dengan magnet ladam. Jadi terkadang kita mengatakan magnet ladam atau magnet tapal kuda. Sedangkan yang kelima itu adalah magnet lingkaran. Berbentuk lingkaran, seperti lingkaran ya, namanya magnet lingkaran. Ya. Di sini kutub-kutub magnet. Ya, kalau dalam gambar ini ada magnet apa yang dalam gambar? Magnet batang, magnet silinder, Magnet batang, magnet silinder, magnet jarum. Coba perhatikan. Coba perhatikan gambarnya, jangan perhatikan tulisannya. Yang paling atas itu magnet apa? Magnet jarum. Magnet jarum. Yang bagian kiri itu magnet apa? Kiri bawah, bagian kiri. Magnet silinder. Magnet apa? ladam, magnet ladam, Magnet ladang atau magnet U? ladang. Magnet ladam atau magnet U? magnet ladam, Ladam atau U? Coba ladam, bedakan antara magnet ladam dengan magnet U. Ya. Jadi yang digambar ini, yang di bawah kiri bawah ini magnet ladam atau magnet U? Magnet U. Magnet U. Sengaja saya tukar-tukar ini namanya untuk mengetahui bagaimana anakku sekalian paham nama-nama magnet dan bentuknya. Kalau yang bundar ini magnet apa namanya? Magnet lingkaran, Magnet lingkaran. lingkaran,
Oke, anakku sekalian sudah pernah mendengar kata formulir? Sudah. Setelah kita tamat nanti di SD, kita akan lanjut ke SMP. Sebelumnya kita harus mengambil formulir. Formulir. Formulir pendaftaran namanya. Sekarang, apa itu formulir? Sebuah kertas yang berisi beberapa pertanyaan formal yang harus diisi. Jadi formulir itu adalah sebuah kertas atau lembaran yang berisi beberapa pertanyaan formal yang harus diisi. Jadi biasanya itu meminta data pribadi. Meminta data pribadi. Ya. Oke, lanjut. Di sini ada contoh. Lewat ya. Bisa lihat dari tampilan? Bisa. Ini salah satu contoh formulir sederhana. Data apa yang diminta? Nama lengkap. Jadi sebentar anakku sekalian, ada tugas mandiri untuk membuat atau mengisi formulir sederhana ini. Ya, ingat tugasnya nanti adalah membuat formulir sederhana ini. Jadi nanti dilengkapi nama lengkap, umur, kelasnya, alamatnya, kotanya, kode posnya. Kode posnya silahkan cari di internet, kode pos Cinenung atau Palaka, kode pos Siame, sesuai dengan tempat tinggalnya. Nomor telepon ganti saja dengan nomor ponsel. Alamat sekolah, nomor telepon sekolah cukup dikosongkan saja. Nomor kartu pelajar silahkan dikosongkan. Jenis lomba yang pernah diikuti, kalau memang pernah mengikuti lomba. Dan di bawah ada tanda tangan, nama lengkap, dan tanda tangan. Silahkan dibuat semenarik mungkin ya. Silahkan dibuat semenarik mungkin. Silahkan dihiasi semenarik mungkin. Lanjut. Di slide kedua sebelum terakhir ada ini contoh formulir. Ini bentuk formulir kegiatan ekstrakurikuler. Jadi nanti diisi ada identitas diri, ada nama lengkap, umur, kelas, nomor induk siswanya. Kalau tidak hafal, tidak tahu, kosongkan saja. Di sini ada jenis ekstrakurikuler yang akan diikuti. Ini salah satu contohnya adalah misalnya pilihan olahraga. Ada olahraga, ada pramuka, ada kegiatan-kegiatan keagamaan yang lain silahkan dilengkapi, silahkan diisi. Dan juga mengisi nama lengkap dan tanda tangan. Silahkan dikreasikan ya. Silahkan dibikin semenarik mungkin. Jadi nanti file dari materi pelajaran hari ini saya akan kirimkan lewat di grupnya untuk dilaksanakan, untuk dikerjakan. Ya itulah materi pembelajaran singkat kita hari ini. Semoga anakku sekalian dapat memahami dari apa yang saya jelaskan tadi. Sekarang sebagai feedback, mungkin ada anak sekalian yang ingin bertanya dari materi pelajaran yang ditanyakan tadi. Silahkan. Tidak. Paham semua? Coba, saya ingin bertanya tentang pelajaran tadi. Coba sebutkan sebutkan nama atau bentuk-bentuk magnet yang kita pelajari tadi.
Magnet Magnet batang, silinder. magnet silinder, magnet lingkaran, magnet lada, magnet Magnet jarum. Magnet jarum. Magnet jarum. Yang terdapat pada kompas itu bentuk magnet dari bentuk apa? jarum, Magnet jarum. Magnet jarum. Jarum. Tujuan kompas tadi untuk apa? Menunjuk arah. Sebagai Kan penunjuk arah. arah. Menggunakan kompas. Jarum yang ada pada kompas selalu menunjuk arah. Arah apa yang sering ditunjuk dalam jarum kompas? Arah. Arah utara dan selatan. Mengapa kompas selalu menunjuk arah utara dan selatan? Mengapa tidak menunjuk ke arah timur atau barat? Ada yang tahu jawabannya? Oke, kalau tidak ada yang tahu, ini saya jadikan sebagai bahan evaluasi. Jadi nanti setelah pembelajaran ini berakhir, anakku sekalian silahkan cari di sumber informasi yang kalian bisa dapatkan. Lewat internet bisa. Mengapa, coba dengar pertanyaannya. Mengapa jarum kompas selalu menunjuk arah utara dan selatan? Bisa diingat atau ditulis. Mengapa jarum kompas selalu menunjuk ke arah utara atau ke arah selatan? Jarum kompas selalu mengarah. Mengapa jarum kompas selalu menunjuk ke arah utara atau ke arah selatan? Ya, jadi tugasnya hari ini ada 4 ya. Tugas mandiri hari ini ada 4. Yang tadi pertama itu adalah peran dan posisi Indonesia dalam bidang ekonomi di lingkup negara ASEAN. Yang kedua, formulir. Yang ketiga juga formulir. Jadi ada 2 formulir yang akan kita isi. Dan yang keempat adalah pertanyaan yang barusan adalah mengapa jarum kompas selalu menunjuk ke arah utara atau ke arah selatan. Selatan. Jadi itu pembelajaran kita pada refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan aku sekalian bisa paham dengan materi yang kita pelajari hari ini. Oke, bagaimana? Masih ada pertanyaan? Masih ada pertanyaan? Saya. Kalau sudah tidak ada, Udah, Mi. sudah tidak ada pertanyaan ya? Tidak. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, mari kita akhiri pembelajaran hari ini. Semoga yang kita pelajari hari ini, pembelajaran singkat kali ini kita bisa mengerti dan memahami. Dan tetap menjaga kesehatan, tetap belajar di rumah, semangat belajar di rumah. Saya akhiri pertemuan ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.